Hey yo, what's up? Welcome back to my YouTube channel. You are now watching Let's Talk. So, untuk episode Let's Talk kali ini kita bakalan membahas tentang hashtag influencer, hashtag selebgram dengan one of the most influential young lady. So, let's go, let's tune in. Eliza Chandra, halo. Hi. Beautiful lady, beautiful young lady, apa kabarnya? Hello, thank you. I'm good. I'm still alive. Yes. Thank you so much tuh udah mau tune in sama Let's Talk ya tonight. In your busy Thank you, schedule. thank you. Sibuk gak, El? Okay, my internet is like so bad. Okay. Aduh, sibuk banget. Back to back tiap Sibuk hari. banget ya. Wow. So how is I this have been, pandemic like, very ya? busy. Yeah. How's the pandemic like affected your life? For the first 2 months, yes. Mm-mm. Jadi kayak waktu awal-awal yang masih zaman masih kayak waktu orang-orang baru work from home, itu memang affected banget ke bisnis ya. Bisnis apa aja juga affected sih aku rasa ya. Yeah. Nah jadi waktu itu kayak ya gimana ya we have to try to survive lah. Tapi kalau Eliza kan mostly like work from home atau gimana, atau ada like office or Iya, memang selama ini office-nya, studionya semuanya memang di rumah. Di rumah ya. Gitu. Cuma bedanya kan Oh, jadi gimana ya, yang kayak event-event gitu udah nggak ada invitation gitu, kayak kita nggak pernah di-invite ke opening of something gitu, atau kayak new launch product gitu kan. Jadi gimana ya, jadi kangen sih sama temen gitu, jadi nggak bisa ketemu kan. Tapi sekarang udah ini kan, maksudnya di Medan nggak ada PSBB segala macam. Missing meeting lah. Tapi di Medan kan nggak ada PSBB segala macam kan? Iya, nggak ada sih. You guys still can meet up, I see. Ya, tapi kan tetap aja di sini kayak udah parah banget loh. Iya. Udah mulai masuk ke circle kita gitu. Ngeri banget. Sebaiknya ya tetap stay at home lah. Better stay at home. Benar-benar. Kemana dulu lah. Iya, di Jakarta juga lagi PSBB besar-besaran banget. Iya, kayaknya Jakarta juga parah banget. Oh, parah. 4.000-an dalam satu hari. Hebat. Iya kan, parah banget kan. Crazy. Iya, sekarang kayak udah parah banget sih. Okay, so gimana El? Like what is your kesibukan kamu apa aja nih? Nah, jadi semenjak pandemi itu kan udah affected ke bisnis. Jadi aku tuh sebenarnya sekarang fokusnya di florist ya. Jadi sampingan aku itu ya as you can see, aku itu content creator gitu. Jadi aku ada bikin konten di IG. Terus ya sebenarnya fokus mainnya itu di florist. Nah, jadi semenjak pandemi kan bisnis itu udah pasti affected ya. Jadi terutama ya kalau kayak di bidang aku itu kan florist itu kan selalu dealing with event like graduation, wedding. Yeah. Nah, yang kayak gitu-gitu udah HO grand opening, kayak gitu-gitu udah pasti nggak ada tuh di 2 bulan awal yang waktu masa masih semua orang itu masih work from home. Yang waktu itulah ya. Jadi itu benar-benar affected banget. Jadi kan aku tuh kan punya subordinates gitu, jadi aku ada timnya. Jadi tim aku itu kan harus tetap, aku harus tetap buat mereka tetap survive kan. Kayak mereka harus kerja sama aku kan, I have to pay them gitu. Jadi aku tetap harus gaji mereka. Jadi I have to think of something yang bisa menghasilkan gitu. Walaupun waktu itu memang udah lumayan parah banget sih bisnis florist gitu. Jadi aku sempat kepikiran why not I make something new gitu, try to venture something new di F&B. Jadi aku awalnya tuh aku coba bikin puding sehat tuh. Jadi kan image aku tuh kan healthy lifestyle kan. Nah, jadi aku pingin kayak share to society lah gitu, influence people to live healthy. Jadi waktu itu kan kayak lagi masa kita harus semakin imun tubuh kita semakin kuat tuh semakin bagus tuh. Nah, jadi idenya keluar dari sana juga. Nah, jadi seiring kita hidup di pandemi ini, kita kan harus menjaga kesehatan tuh ya. Nah, jadi aku pikirnya why not make something yang bisa bikin orang
senang sekaligus sehat gitu. Iya, Nah, benar. jadi dari sana muncul ide bikin dessert. Because dessert always like something sweet kan, orang asal Orang makan bakal kan tuh suka kayak kan? fresh, seneng gitu kan. Jadi moodnya juga jadi senang, iya suka. Terus orang juga nggak usah kayak khawatir ini artificial apa ada pakai yang artificial bahan-bahan artificial Coloring atau gitu ya? kayak sugar gitu, nggak usah takut. Iya, aku juga nggak pakai preservative gitu, jadi Iya. benar-benar sehat gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu tuh kan bisnis homemade puding ini lumayan jalan sih by that Wow. time, surprisingly ya. Mm-mm. Nah, jadi dari sana aku juga kayak mulai-mulai mikir gimana kalau aku mulai bikin sesuatu yang bisa lebih ikut ke tren gitu. Wah, Jadi ngeri ya lu ya. aku kayak mikir You can do everything. Oh my sekarang god. kan yang paling This masih woman. kayak lagi trending itu kan Korean kan. Yeah, yeah. Korean culture kan, semua orang tuh kayak tergila-gila nonton True, true. film Korea, K-drama Yeah, yeah, yeah. ya kan. Jadi kan Do you like it or not? semenjak The K aku drama begitu kamu ini. punya waktu nonton sih sebenarnya. Oh really? Ya, I like their fashion. Okay. I like their fashion. Ya, tapi aku beneran nggak ada waktu buat nonton sih. Mm-mm. Jadi ya, I just know that it's on trend gitu. Jadi semua orang tuh kayak tergila-gila sama Korea. Jadi kayak aku lihat di masa pandemi ini kan kayak film-film itu semuanya kayak yang film-film bagus itu juga jadi batal tayang gitu kan. Benar, tapi benar. kayak drama ini tetap jalan ya? rilis, tetap jalan Iya. kan. Gila Jadi, ya. dengan begitunya rating film-film Korea juga semakin Naik, tinggi gitu. mm. Nah, jadi dari sana tuh aku kepikiran, nah why not I make something kayak ada Korea-Koreanya gitu. Nice. Nah, jadi dari sana tuh I try to make other than healthy dessert, why not do something yang savory gitu. Nah, that's why I make myeongdonggil. Soalnya F&B itu kan semuanya bisa mencakup semua orang ya. Kalau F&B ya. Iya, iya. Jadi masa pandemi tuh orang-orang juga lebih appreciate kan kalau yang homemade, Yes. home cook lah gitu. Iya. Jadi kan ya aku juga harus menjaga tuh kualitasnya kan. Jadi soalnya kan orang-orang tahu kan yang diproduksi itu kan dari aku tuh yang dibawa ke Brand pabrik kamu itu kan kan? my face Yes, gitu. yes. Ya, jadi I want to make sure that everything is clean, terus benar-benar sehat, bersih, aman untuk dikonsumsi gitu. Nah, jadi that's why aku kepikiran ya why not try to develop homemade cook gitulah buat masyarakat. Home food industry gitu ya. That's the thing. Ya sekarang memang lagi hits Tapi banget sih. Iya, Kayak home masih lagi food coba-coba sih ya. Soalnya It's nice. It's this good is for my you. first time sih. It's good for you, you know. What for you? It's good for you. Oh. Berarti Eliza Yeah, ada I hope everything will go well. berapa bisnis sekarang? Three businesses ya? Waduh, Apples and Vine. Terus aku ada sister company gitu lah dari Apples and Vine itu yang spesialis di hampers, itu dengan Farmers. Terus ada ya ini F&B Myeongdonggil sama Hodate Purin. Oh my Tapi god. semuanya masih kayak ya still babies. Tapi hebat banget nih kamu. Masih berangkat sih. You can literally do everything, you know. No. No, I mean like florist kamu tuh belajar memang like you can do the. Aku nggak belajar, aku otodidak gitu. Jadi aku awalnya Wow. kayak belajar dari lihat banyak, belajar dari referensi. Terus kan awalnya aku lihatnya itu kan pasti ada kayak nggak gitu pede ya waktu bikinnya, ini entah ini beneran tekniknya bener atau salah. Jadi tuh aku cuma pernah sekali itu ikut workshop di Singapura. Jadi aku sengaja terbang ke Singapura itu cuma 2 hari hanya buat ikut workshop. Itu hanya buat mastiin. Jadi selama ini yang aku lihat itu yang belajar dari internet, dari gambar itu apakah udah benar atau salah gitu. Wow. Jadi buat menambah confidence sendiri juga lah. Yes, Nah, yes. jadi setelah udah tahu caranya, aku develop sendiri gitu. Nah, jadi ya as we know ya florist itu kan kayak merangkai bunga itu kan bukan kayak yang kita belajar di sekolah ada ABCD-nya gitu. Jadi kayak ada cara-cara yang udah pastinya itu nggak ada gitu. Jadi itu benar-benar kreasi kita sendiri. Jadi itu kayak ya benar-benar imagine gitu. Jadi kita
ide kita gimana cara kayak gitu, kayak mix and match the type of flower lah gitu. Susah gak sih? I see like kan there's a lot of flowers ya. Maksudnya banyak banget bunga-bunga, like how can you like know that gimana Jadi waktu awal itu ya itu benar-benar aku belajar jenis-jenis bunganya. Aku tiap hari itu baca. Jadi ternyata yang aku baru tahu setelah aku menjalani bisnis ini. Nah, jadi waktu mau pesen bunga itu ke supplier, itu mereka ada nama biologisnya juga. Jadi dia bukan pakai nama yang normally kita pakai gitu. Jadi harus submit nama yang sesuai dengan yang mereka tahu gitu. Jadi soalnya mereka kan awalnya yang waktu aku baru mulai bisnis ini, aku sukanya itu kan bunga, kan kita belajar itu kan pasti yang mau lihat yang paling bagus, yang paling pro gitu kan. Pasti kita lihatnya yang referensi dari luar negeri kan. Nah, jadi ekspektasi aku itu bunga-bunga yang available dari luar negeri. Terus aku nggak tahu kalau itu semuanya bunga-bunga import tuh. Nah, jadi harganya itu juga tinggi langit. Aku juga nggak tahu. Jadi ya udah, aku pesen aja, pesen. Nah, di situ belajar. Jadi awal-awal mulai itu aku benar-benar kayak rugi sih. Soalnya kayak aku nggak tahu kan market Medan itu mereka range budget untuk beli bunga itu berapa sampai berapa. Terus mereka biasanya normally orang suka bunga yang gimana gitu. Jadi ya udah, aku kayak benar-benar kayak belajar apa sih nama biologi dari nama Latin lah, biasanya nama Latin dari let's say gandum itu triticum gitu. Terus kayak ada anggrek juga, setiap nama anggrek itu aku juga mesti belajar tipe atau jenis dari anggrek itu apa. Anggrek aja kita lihat yang normally kita tahu di Medan itu anggrek bulan gitu kan. Itu nama di tempat kita mau pesen bunga itu bukan anggrek bulan loh. Kita mesti tahu Phalaenopsis lah, Gemstory lah, Cymbidium lah. Nah, those kind of names. Jadi aku jadi mesti baca, mesti belajar, mesti research lah. Kayak orang gila. Gila, itu ada 1000-an loh kayak jenis bunga itu. Wow, you learn like so. Udah berapa banyak yang kamu ini? Kamu hafal mati. Jadi kayak benar-benar kayak belajar biologi lagi tuh. Tapi lama-kelamaan jadi kita jadi sering pesen. Jadi kita tahu kan kira-kira yang generally itu biasanya orang-orang suka yang gimana, yang gampang dipesen. Terus yang ketahanannya kan di Medan ini kan, I mean supply bunga fresh itu kan very limited ya. Jadi kebanyakan aku carinya itu pastinya di luar kota Medan. Nah, jadi kita mesti cari pilih bunga yang benar-benar bisa tahan untuk akomodasi transportasi dari kota ke kota gitu. Wow. So cool, benar-benar. Like you can do everything. Ups and downs. Gila. Waduh. Apa yang lu nggak bisa sih? Nah, aku nggak bisa tuh apa ya? Nah kan, nggak bingung kan? Ya. You like sports too, I see. Nggak bisa cari pacar ya. Oh really? You single? Masih sendiri sampai sekarang. Are you single really? How come, gentleman? Such a smart lady. Oh my god. Kayaknya ini ya, blinded sama mereka. Sudah buta. Cowok sekarang mau carinya wanita yang nggak sepintar kamu. Gimana tuh? I need to make myself look stupid. Oh my god, so ironic ya. Aduh. So just kidding ya. Terus gue lihat come across your Instagram tuh you also like sports ya, like you do Muay Thai, marathon, I love sports, cycling. I mean like what this woman? Kayak ya, jadi tuh sebenarnya aku tuh kita start dari why running-nya. Soalnya orang-orang tuh selalu bertanya sih, kenapa sih kamu suka lari gitu? Soalnya setiap teman-teman, apalagi yang dulu yang apalagi yang seumuran aku lah, teman-teman sekelas lah, itu disuruh jalan aja udah aduh capek gitu, apalagi lari. Ini bayangkan Ja, kamu tidak lari itu tiap hari 10K minimal gitu. Iya, kita mau lari 3K aja udah kepikiran, wah 3K, mending aku di rumah deh tidur gitu, atau mending ikut kelas gitu. Jadi
orang kan selalu bertanya why running gitu. Jadi aku tuh sebenarnya ya kalau teman sekelas aku yang udah sekelas dari SD itu semua orang udah tahu tuh. Jadi dulu waktu pelajaran penjas asal tes ada ujian gitu, ujiannya itu selalu lomba lari. Nah jadi setiap kali lomba lari aku tuh selalu dapet juara 1 di kelas. Wow. Dengan gampangnya, effortless gitu. Nah jadi yes, I can aku see. awalnya kirain mungkin ini cuman kayak kebetulan atau cuman untung-untungan gitu, tapi setiap tahun seperti itu. I mean kayak dari start aku mulai menyadarinya itu dari start kelas 4 SD. Habis itu kelas 5 SD aku juga asal disuruh lari aku selalu dapet ranking 1 gitu. Main Jadi curang sampai ya? biasanya kan biasanya tuh waktu ujian tuh cewek selalu rivalnya tuh cewek juga. Tapi waktu saking guru penjas itu udah tahu kemampuan aku di rival sama cowok gitu. Wow. Terus aku masih lebih cepat dari cowok. Iya, ini Terus ya setiap kali kalau ada pelajaran penjas ya jadi semangat gitu. Terus kan kalau nggak salah lagi dulu kan sekolah di Stomo juga kan. yes. Jadi kan tahu kan zaman-zaman P2S1. Tahu banget. Nah, Gue liatin waktu kamu SMP gitu kan kita disuruh pilih ekstrakurikuler kan. bener. Nah jadi waktu dipilih ekstrakurikuler itu aku selalu pilih atletik. Itu kayak Karena lomba aku gitu merasa kan, sombong gitu. antar kelas, different classes. Yeah. Whenever I saw you, I was like, oh my god, this girl. Gue sampai kayak, udahlah, Nah, jadi udah gak bisa menang deh. Oke. Nah kalau nggak salah tuh tahun pertama PD1 itu kan yang boleh ikut itu SMP 3 ya. Jadi bayangkan tuh dari SMP 3 sampai SMA 3 asal ikut sama olahraga lari itu aku selalu dapat medali loh. Iya, everybody is like afraid of you, you know. Iya kan? Jadi ya udah habis itu kan kuliah. Nah, stop deh. Mana ada lagi dong kuliah, Bener. kuliah lari, atletik, penjas. Iya. Terus ya udah stop olahraga. Aku kuliahnya itu di Singapura ada 3 tahun. Jadi itu kayak lifestyle-nya itu bener-bener gak sehat. Soalnya dulu tuh aku kuliah interior arsitek. Nah jadi waktu itu kita bisa kayak satu hari itu cuma tidur 2-4 jam. Wow. Jadi kita bisa bener-bener kerjain tugas itu sampai tengah malam, lembur sampai kayak bener-bener nggak tidur gitu. Jadi tengah malam itu sambil kerjain tugas kan pasti lapar kan. Nah jadi kalau di Singapura itu yang 24 hours by that time yang paling gampang dipesan itu McD. Every day nah, McD lah ya. Hampir tiap malam itu tiap malam aku tuh rame-rame ya sama housemate itu selalu pesen supper McD upsize. Nah jadi aku sempat di Singapura itu naik 10 kilo sorry. No way, are you serious? 10 kilo. Ya 10 kilo, jadi aku benar-benar gemuk banget. Jadi itu dari baju aku yang ukuran XS, S, waktu balik aku bisa konsen baju sama mamaku. Wow. Jadi ukuran M, ukuran L, benar-benar udah gemuk banget gitu. Terus kan waktu dulu itu kan orang rumah aku terutama kayak papa mama aku itu mereka selalu very concerned with my weight gitu. Karena mereka merasa kayak aku terlalu kurus dulu waktu sekolah. Jadi mereka selalu nampak aku balik dari Singapura, I mean like waktu ada term break gitu kan aku pasti ada balik kan. Nah jadi waktu balik itu mereka lihat aku kok semakin tahun kok semakin gemuk aja ya. Terus mereka kayak very happy with that. Terus mereka diemin. Jadi aku sendiri juga nggak sadar kan kalau aku udah kayak gemuk banget sama orang-orang gitu. Until the day aku punya satu baju t-shirt itu lumayan body fit, terus waktu aku pakai itu nggak bisa pakai lagi. Nah waktu itu aku baru mulai merasa aku kok kayaknya mulai gemuk ya. Nah jadi setelah itu aku for good baru ada waktu buat kayak fokus sama penampilan lah. Soalnya waktu kuliah itu benar-benar nggak ada waktu. Fokusnya itu semua sama tugas gitu. Jadi waktu pulang baru nampak kayak I think I need to lose weight gitu. Jadi ya udah aku coba ikut ke gym. Nah dari itu iseng-iseng jadi kayak aku ikut kelas RPM. Nah jadi waktu ikut kelas RPM itu berat badan aku benar-benar konsisten turun tanpa jaga makan. Wow. Jadi dulu tuh aku nggak ada makanan clean. RPM itu kan kayak yang apa spinning ya, is it? Ya spinning. Nah jadi waktu itu namanya masih spinning. Sekarang udah RPM.
kelasnya juga masih dikit banget orangnya, kayaknya cuma baru 4 orang gitu. Nah jadi aku coba-coba ikut, jadi aku lihat wah hasilnya ini memuaskan, soalnya aku udah coba banyak cara diet sih tapi nggak bisa turun, pingin banget kan, itu 10 kilo aku mau buang kembali normal itu susah banget. Jadi aku udah sampai jaga makan, diet, nggak makan, semuanya udah dicobain, itu bener-bener nggak bisa ya? turun. Aku kayak cobain lagi di treadmill, kan aku juga nggak ngerti kan, maksudnya sekarang aku udah tahu kalau settingan di treadmill itu supaya kita bisa larinya seperti lari di jalanan itu ada settingannya gitu. Jadi by that time aku sama sekali nggak ngerti. Yang penting lari di treadmill udah 60 menit pulang gitu. Makan juga makan aja. Yang penting aku kenyang gitu. Nggak ngerti sama sekali what is healthy lifestyle. Yang penting aku merasa aku ada olahraga, keluar keringat. Ya udah aku udah bisa kurus gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi kayak yo diet gitu. Udah turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi gitu. Jadi by the time di gym aku itu ada guru baru, nah kelas spinning tuh dibuka kan, jadi aku coba spinning, itu benar-benar gradually turun. Iya tuh. Turun sampai aku, ya itu keringatnya itu kan kayak gila, kayak mandi gitu. Iya, kayak mandi sih. Yeah. Jadi itu aku turun udah sampai 5 kilo, udah mentok. Nah jadi dari sana aku tahu, habis itu aku kayak, oh gini, berat badan aku udah mentok kan, turun 5 kilo nggak bisa turun lagi. Terus aku mikir, nah ini kenapa ya, awalnya kok semangat banget soalnya langsung berat turun. badan aku kayak turunnya banyak, terus kayak tiap hari nampak hasilnya gitu. Walaupun ya turunnya kayak per minggu itu mungkin 500 gram kan lama-lama jadi 5 on and 6 on gitu ya. Oke, 5 kilo 5 kilo loh, tapi udah mentok, udah segala cara juga udah mentok. Jadi aku coba cara lain tuh. Nah, jadi by that time, spinning class itu kan udah jadi banyak peminat kan. Jadi by that time itu, satu hari itu bisa ada 2 kelas. Aku iseng-iseng ikut 2 kelas. Oh my god. Turun loh, nambah lagi. Bisa turun. Seriously? Tapi nggak banyak sih, mentok di 2 kilo doang. Ya? Berarti kan aku masih ada, udah turun 7 kilo, masih ada 3 kilo lagi kan. Perhitungan banget, pengen banget. Jadi 3 kilo ini aku benar-benar mau habisin tuh. Nggak bisa juga, udah ikut 2 kelas juga mentok di 2 kilo, udah habis 2 kilo, nggak mau turun lagi. Terus ya udah, aku coba-coba ajak cici aku kan, kita sekali-sekali coba itu yuk body combat. Oh my god, look at you. Combat. Jadi kita tuh kayak satu hari itu bisa ikut 2 kelas, itu 1 kelas RPM, 1 kelas body combat. Waktu ikut body combat itu berat badan aku benar-benar turun habis 3 kilo, benar kembali normal lagi. Mau turun lagi? Aku lihat kok udah kembali normal, tapi kok kayaknya masih kurang puas ya? kurang kurus gitu. Nah jadi dari sana aku belajar, ternyata badan kita ini kalau udah terbiasa dengan satu aktivitas, kita itu udah susah turun. Benar. Nah jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu olahraga itu terus-menerus, kayak 1 tahun itu RPM 1 kelas terus, jadi itu nggak bisa turun tanpa jaga makan, itu nggak bisa ya, harus ganti itunya sih, kayak momentumnya gitu. Jadi badan kamu itu kan dari gerakan lainnya itu juga bisa kayak mempengaruhi bagian-bagian lemak yang lainnya gitu, jadi nggak cuma di bagian sana aja gitu. Kayak makan juga kan? In food also, right? Jadi dulu itu kan waktu aku olahraga, aku tuh nggak pernah jaga makan sama sekali. Nah jadi kan waktu itu kan aku cuma merasa berat badan udah turun, udah senang gitu. Yang penting berat badan turun dulu lah gitu. Jadi ya udah kembali normal kan. Terus ya udah habis itu setelah body combat, nampak habis kelas body combat itu ada kelas Muay Thai. Terus aku lihat, wah ini menantang. Semua disambut. Soalnya body combat itu kayak kita udah kan mukul angin kan? Iya, mukul angin. Iya kan? Terus kurang aku sama Cici itu kan saking terlalu bersemangat di setiap kelas itu, kita terlalu bersemangat gitu sampai instruktur kita itu suruh kita sign up kompetisi. Oh mau. Nah jadi kita ya iseng-iseng kan, kita sign up, terus kita menang. Oh wow. Iya, terus kita menang. Habis itu ya udah, habis itu aku nampak Muay Thai, wah ini lebih menantang. Soalnya itu benar-benar
Punching bener-bener something, martial art. yeah. Itu bukan Punching cuma people. tinju angin gitu. Punching people. Terus aku lihat, wah ini tekniknya kayaknya lebih seru nih. Terus bisa kayak pukul sepak-sepak itu apa namanya, sensek ya. Nah jadi dari sana tuh aku kayak mulai bagi waktu tuh. Nah jadi kadang ada RPM combat, kadang RPM Muay Thai, kadang combat Muay Thai gitulah. Nah jadi dari sana tuh kan aku belum kembali menekuni lari. Nah jadi dari sana tuh aku udah kayak pokoknya berat badannya udah kembali normal lah, 10 kilo kan, udah senang tuh. Jadi sekarang ya berapa kilo emangnya? Sekarang 49. Oh, oke. Jadi dulu tuh aku udah pernah naik sampai 60 sih. Jadi Oh, kayak wow. udah lumayan, ya turun 11 kilo 49 cocok lah. Iya, sekarang udah oke lah ya. Yes, udah oke banget. Iya, terus ya udah habis itu waktu di gym, aku tuh ketemu ada temen aku tuh satu namanya Sonia. Sekarang orangnya lagi di Jakarta. Jadi kita tuh habis selesai nge-gym itu kita selalu sering sauna bareng. Nah, di sesi sauna ini biasanya kita sebutannya itu sesi gosip. Tapi by that time waktu di sauna itu cuma ada aku sama Sonia. Jadi kita kenalan di sana, ngobrol-ngobrol, jadi kenal. Ternyata dia tuh pelari. Dia salah satu member di komunitas Run Medan, komunitas Run Medan. Nah, jadi waktu itu dia bilang dia tuh ada lari apa sih namanya, ultramaraton. Dia bisa lari di trail running itu. Dia udah pernah lari 75 kilo, udah pernah lari 45 kilo gitu-gituan lah. Jadi dia udah bener-bener banyak pengalaman lari sih. Jadi kita kan sering sharing. Nah, itu kayak aku merasa kok kayak waktunya itu kayak berdekatan banget. Jadi aku baru sharing cerita soal lari dengan dia. Sebulan setelah kita ngobrol, aku tuh diajak ikut ini lomba 10K Pokari Set di Medan. Oh iya, that's the first marathon di Medan kan. Iya. Nah jadi aku diajak daftar sama temenku. Terus aku mikir, ini kok kayaknya kebetulan banget ya. Kayaknya aku barusan ngobrol soal lari deh sama temenku. Jadi waktu itu kan namanya di grup WhatsApp kan, jadi satu orang daftar itu semuanya dikomporin. Nah jadi aku lihat itu di grup kalau nggak salah ada 12 orang kan. 10 orang udah daftar, tinggal 2 orang yang belum daftar itu masuk aku. Soalnya aku lihat, wah ini mereka semuanya sign up for 10K. Jadi aku sendiri tuh nggak pernah lari, not even udah 10K. Lama banget kan, udah gak lari kan. Gimana dong, how to accomplish 10K gitu. Jadi aku udah lama banget nggak lagi, terakhir lagi itu SMA loh. Jadi bahkan aku udah berhenti berapa lama, 10 tahun loh, or even more gitu. Jadi aku benar-benar nggak mikir, gila ini semua orang sign up for 10K loh. Ya lumayan gengsi kan, masa gengsi semua lah, ya dong, the queen of run gitu loh. Ya udah mereka semua 10K lah gitu. Ngeri. Aku sign up 10K. Nah jadi setelah sign up 10K tuh kan, baru panik. Mampus nih, aku belum, ini gara-gara gengsi nih. Iya kan? Sign up 10K, aku belum pernah latihan lari. Terus mampus lah, dulu kan waktu aku lari di sekolah itu kan sprint kan, paling jauh lurus aja kan, 400 meter loh, atau lurus aja 50 meter. Ini 10K, how to run? Terus ya udah, aku ketemu lagi sama Sonia di sauna. tempat pertemuan. Jadi dia sharing, biasanya kalau mau lari itu persiapannya seperti gimana. Jadi dia ajarin, jadi biasanya tuh harus ada makan nasi sebelum lari. Itu namanya, sebutannya itu carbo loading. Nah jadi kita harus punya cukup karbohidrat untuk lari, katanya sih begitu. Jadi aku cuma ikutin, aku sama sekali nggak ngerti. Dia bilang gitu ya gitu. Jadi H-1 sebelum lari, enggak, seminggu sebelum event, aku tuh pernah coba lari 3K. 3K doang aku udah kayak nggak bisa lagi. But is it like running faster atau cuman kayak jogging gitu? Waktu itu aku kan belum mengerti pace kan, belum kayak pakai jam ini kan, kayak smartwatch gitu. Jadi aku cuman lari pace di atas jogging by that time. Tapi 3K aja aku udah kayak nggak bisa lagi gitu. Aku sampai mikir, cancel. waduh ini kayaknya bakalan nggak bisa finish
deh gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, paling jangan dipaksa lah, cuma event-event kok. Paling kalau nggak sanggup ya jalan kaki ya. Iya benar-benar. Terus ya udah, habis itu lagi PK, nggak pernah latihan lagi. Terus disuruh Sonia makan nasi sebelum hari H. Terus ya udah, aku H-1 itu malamnya aku makan nasi. Terus next day-nya itu lari. Dan aku lari kayak lomba lari, speednya kayak lomba lari. Yang pokoknya di pikiran aku itu pokoknya selesai dengan pikiran jaraknya. Serius. Dan waktu finish aku juara kelima. Oh my god, this girl. Dan empat juara di atas aku itu semuanya atlet. Jadi aku juara kelima. Kamu memang like born to be a winner, you know. I think I have the It's in gene your blood gitu. ya, it's in your blood already. It's in my blood. Iya, gue tahu. Kamu ada ini juga kan, juara 1 juga kan? Ever accomplished in first position, right, di marathon kan? Iya pernah. Tapi tapi kayak itu kan kayak beneran udah mendalami lagi. Udah pro banget. Belum pro. Don't play with Eliza. Nah jadi semenjak itulah, terus aku kayak merasa loh, ini kayak nggak latihan, nggak apa, aku kok bisa juara 5 ya? Iya kan? Dong. Hebat loh. Jadi aku langsung punya mindset, gimana ya kalau aku latihan ya, gitu kan? Wow. Jadi ya udah, by that time aku juga udah kayak sibuk dengan kerjaan, nggak pernah mikir ada rutinitas mau coba mulai lari, and then there comes a day, aku mikir kayak, why not I try to go and find my friend yang sekarang. Waktu itu kalau nggak salah kan lagi hype-nya lari kan, jadi aku coba cari teman aku yang sering ngajak aku lari, tapi aku nggak pernah ada waktu gitu. Jadi aku cari dia, dan dia itu kayaknya kamu juga kenal deh, si Darwis. Jadi si Darwis itu Darwis Tanduan. Nah jadi Darwis dia pernah ajak aku ini lari, tapi aku kayak acu tak acu gitu. Coba siapa lah yang mau lari gitu. Tapi and then one day aku kayak mikir, why not I try gitu. Jadi aku coba approach dia kenalin aku ke teman-teman komunitas aku yang dulu di Banana Community. Nah, Banana Runner, sorry. Nah, jadi di sana tuh aku pertama kali ikut komunitas lari itu di Banana. Nah, jadi di sana itu aku benar-benar dapat banyak info lari itu harus gimana, teknik lari itu gimana. Nah, jadi dari sana juga aku memberanikan diri untuk ikutin event lari lagi. Nah, jadi event lari pertama aku yang setelah latihan dengan Banana itu Samosir. Nah, jadi itu aku baru rutin lari 2 bulan sama Banana. Terus aku disuruh lari 25. Oh my god. Jadi kamu bayangkan, kayak 2 tahun lalu disuruh stand up 10K aja aku udah ketakutan, ini aku disuruh stand up 25K. Oh my god. Terus aku kayak mikir how to accomplish this. Aku juga nggak ada proper training kan. Aku cuma kayak 1 minggu itu adalah 2-3 hari itu juga ikut jadwalnya Banana gitu. Jadi ya udah nggak ada proper training. Mereka rame-rame ke Samosir, aku juga mikir kayak ya udahlah, ngapain cari juara. Ini juga kayak baru event pertama, bareng teman-teman yang paling cuma road trip lah gitu. Terus ya udah iseng-iseng ikut, rupanya juara 2. Juara 2 nasional gitu. Terus aku kayak, oh wow, aku gak latihan loh, belum program latihan aku bisa juara 2. Terus aku kayak mikir, berarti kamu memang kamu fantastis. You were born to run berarti. I think so gitu. Kan? Ya udah aku kayak coba mendalami lagi gitu. But how can you maintain? Dari sana lah awalnya gitu. How can you maintain a healthy life like during your busy schedule gitu? Maksudnya apa sih yang membuat kamu determine banget kayak I saw you always tetap ada waktu untuk do sports. Terus sportsnya itu beragam macam, Muay Thai and then like running and then cycling again, Nah, sebenarnya sejujurnya itu aku tuh orangnya rakus banget. Iya, gimana sih? Gue lihat kayak Eliza gimana sih dia? Kok kayaknya waktunya ada lebih dari 24 jam nih. Jadi aku tuh rakus banget. Jadi aku tuh suka banget makan. Nah, tapi aku kan udah pernah gemuk kan dulunya waktu di Singapura, dan aku udah pernah lewatin masa-masa di saat diet itu udah nggak bisa turunin berat badan, dan di sana aku sempat depresi. Nah, jadi aku takut kembali ke masa itu lagi. Itu satu. Kedua,
why I'm very addicted to sport, terutama running, karena pertama kali kamu lari, kamu pasti merasakan kamu punya maksimum speed yang kamu bisa lari. Yes. Nah, di saat kamu melihat ada lawan kamu yang bisa lebih cepat dari kamu pasti menjadi ada pemikiran, You have to kenapa defeat sih them. dia bisa, saya nggak bisa gitu. Nah, jadi aku jadi makin penasaran, aku research, cari tahu, dan ternyata cara latihan aku itu selama ini salah. Oh. That's why aku cari tahu sendiri, dan aku kenal, sekarang aku pakai coach, online coach aku itu Jakarta, dia orang Jakarta, dan aku tahu dia, aku nemu Instagram dia itu dari Sonia juga. Okay. Nah, jadi Sonia, dia waktu itu dia Hai Sonia. jadi telinganya gatal nanti, telinganya, ya. Jadi si Sonia ini waktu itu dia jadi ambasador maraton di Aceh. Okay. Nah, jadi yang training ambasador ini coach yang aku pakai sekarang. Jadi yang training Sonia by that time coach yang aku pakai sekarang. Jadi aku lihat, wah kok keren ya ada pakai coach gitu. Nah, dari sana aku kenalan sama coach aku. Dari sana aku baru benar-benar tahu teknik berlari itu gimana, cara latihan yang benar itu gimana, terus tidur itu benar-benar harus dijaga. Itu semua benar-benar mempengaruhi performa. Jadi aku udah alami sendiri itu. Kalau kita kurang tidur itu performa kita gimana. Oh my God. Kita cukup tidur, jaga makan, itu semua kelihatan dari hasilnya. Wow. Benar-benar ya. So jadi basically kayak belajar gitu kita ya. Kita disuruh pakai jam gitu. Gimana? Oh, no wonder. Okay, now I know. Iya, jadi dari Why? jam ini bisa kontrol semuanya. Jam tidur kamu berapa jam, heart rate kamu gimana. Itu semuanya jadi gimana ya, lama-kelamaan kan aku jadi ada satu guideline lah dari coach aku kan. Jadi aku ikutin terus. Nah, dari sana aku baru tahu ternyata hidup healthy lifestyle itu seharusnya seperti ini. Tidur itu harus cukup. Makan itu juga harus tepat waktu. Yeah. Jadi dulu tuh aku kan I'm not a morning person gitu. Soalnya aku tuh kerjaannya itu sering lembur. Jadi aku kalau udah lembur itu aku pagi nggak pernah bisa bangun pagi. Jadi aku dulu tuh walaupun udah tahu, udah sign up program sama coach aku itu selalu saranin aku satu hari itu tidur 7-8 jam. Tapi dia nggak ada kayak saranin sih, aku mesti lari itu di pagi atau sore. Nah, jadi aku selalu manja. Aku males bangun pagi kan, by that time. Jadi aku selalu larinya sore. Jadi larinya sore itu aku ingat, itu aku program untuk maraton di Singapura. Jadi itu aku bener-bener larinya kayak sore terus, itu kayak udah jadi kebiasaan, dan aku nggak pernah mau bangun pagi. Dan performa aku waktu setelah lari di Singapura itu, sebelum di peak trainingnya maraton Singapura, performa aku itu bener-bener udah mentok. Jadi udah nggak bisa improve lagi. Nah, by that time aku baru konsultasi dengan coach, dan coach itu memang saranin sebaiknya kita lari itu di pagi hari. Nah, jadi dari sana kan aku jadi dapat informasi baru lagi kan, new knowledge gitu. Jadi berarti aku harus berusaha untuk mengikuti jam lari yang benar gitu, supaya untuk mendapatkan performa yang aku mau kan. Nah, jadi ini pilihan juga gitu. Kalau we want to be better, why not we do better and find something that can make us better gitu. Jadi aku pikir why not I try to be a morning person gitu. Why not ya kan waktu kita itu semua bisa kita atur kan. Nggak bisa tidur lebih awal, nggak bisa. Ya, ini kalau kita nggak bisa tidur lebih awal, ya kita bangun lebih awal, aktivitas kita semuanya diatur jadi lebih awal. Otomatis waktu malamnya itu kalau kita start pagi, malamnya itu badan kita udah pasti udah letih. Nah, dan jam tidur kita itu pasti jadi lebih cepat. Benar. Jadi dari sana tuh berubah ya semuanya. Wow. Ya, jadi sampai sekarang kebiasaannya gitu. Yeah, you can jadi kenapa kalau ditanya kenapa aku determine banget sama healthy lifestyle, doing sport itu karena semuanya memang ada pengaruhnya terhadap kita. Jadi to be honest ya, aku tuh pernah bandingin waktu aku diet, waktu nge-gym yang dulunya udah pernah turun 10 kilo penampilan aku sama yang sekarang. Jadi dulu tuh muka aku itu nggak fresh banget. Yeah. Memang aku kurus dan aku tuh muscle-nya tuh nggak tone dulunya.
Oke. kelihatan banget sih. Terus muka aku itu warnanya kuning. Wow. Berarti kamu pucet kan? Mm-mm, Kalau mm-mm. sekarang itu lebih ke kayak fresh, kayak Glowing ya? kayak agak gimana ya, kayak pinkish gitu lah, pinkish. Oh, glowing, thank you. Pinkies. Kayak pinkish. Terus kayak waktu lihat kayak foto lah, foto sendiri itu kalau dibandingin yang sekarang itu muscle-nya itu lebih tone gitu. Jadi benar-benar kelihatan hasilnya. Mm-mm. Jadi ya kan aku, kalau kata orang tuh kayak once you see the result, it will become an addiction gitu. Jadi Benar-benar. ya udah, aku sekali melihat kayak wah ini berhasil, ini ada hasilnya. Terus speed yang aku mau tuh, kayak performa yang aku mau tuh, yang dulunya yang aku mikir aku nggak mungkin bisa lari secepat ini, kok sekarang jadi bisa gitu kan, kelihatan tuh hasilnya ada. Hasilnya ya, hard work Jadi pays ya off. udah, aku jadi terus-terusan iya, jadi aku terus-terusan oke, it works gitu. Addicted Jadi aku kan? Jadi addicted ya? obsesi dengan lifestyle seperti ini. Iya, gue sampai kayak ini Eliza nih gila ya, dia udah Muay Thai, terus running lagi, terus cycling gak capek-capek. I mean like staminanya itu loh, kamu staminanya itu very very strong. Itu Muay Thai-nya Iya, pun kan? bukan Bisa kayak asal-asalan biasa. mukul loh. Like you bener-bener kayak I was like wow. Oh iya, kalau Muay Thai tuh harus Impressive harus banget, ada impressive dendam banget. sama gurunya. Benny. Iya si Benny kan. Asik tuh apa sparring sama dia. Iya. He's a good sparring. Iya. He is a very good trainer. Recommended. Dia super bagus sih. Jadi kalau kalian cewek-cewek yang lagi emosi atau lagi pingin kayak melampiaskan, itu boleh hire Iya, dia. boleh dia ya. Good, nice. So, Dia suka kok ditinju-tinju. jadi gue lihat Instagram lu, selain sports itu you also do like fashion, like you can pull off any kind of fashion ya. Terus gue taunya dulu itu kamu itu kan very famous sama ini flat lay kamu ya? Flat lay ya. Yeah, why now you didn't Tapi do it anymore? kan flat lay di Instagram kayaknya udah lewat deh. Udah lewat Terus ya? kayak aku lihat kayak orang-orang juga kayak udah mulai nggak ada cafe hopping. Dulu kan orang-orang suka cafe hopping kan, Iya, hanya iya. buat fotokopi, foto Benar. majalah, terus Yes. everywhere Kinfox, Ariel magazine. Iya. Terus gue lihat Orang foto kayak gitu. Terus sekarang kayak bukan trennya lagi gitu. Jadi dulunya tuh ya kita harus hidup itu fleksibel sih menurut aku ya. Jadi kita harus visionary juga. Jadi kita harus ikutin tren. Jadi kalau yang udah out of date itu orang-orang pasti udah malas bosan lihat ya? kan. Jadi iya, jadi we have to do something new, create something new gitu. Jadi why not kayak dulunya itu orang-orang Jakarta itu lihat kayak cara berpakaian aku itu berbeda. Jadi one of my friend ya, namanya Sung, dia orang Jakarta. Dia itu suka banget lihat fashion yang di Eropa, Singapura, Australia gitu-gitu. Jadi dia bilang sebenarnya style aku itu lumayan adapted dari mereka gitu. Jadi dia kasih aku saran. Sekarang kan udah zamannya nggak flat lay lagi. Why not you try to influence people with your fashion style, dia bilang gitu. Yeah, I Jadi, see. ya You udah. can pull off any kind of fashion, you know. Kayak gue liatnya, wow, ini Eliza Thank pakai you. baju apa aja bagus. Beneran loh. I'm not Thank lying. you. You guys can check out her Jadi ya Instagram. udah lah. It's very good in fashion. Thank you. Ya, semuanya itu kayak practice makes perfect ya. Ya, benar-benar. Jadi awalnya tuh I'm very camera shy. Jadi kalau kamu kayak suruh aku kayak let's talk like this, aku benar-benar nggak bisa. Terus dulunya itu aku kayak really aku kayak nggak bisa. Introvert Aku nggak ya? bisa sih kayak Introvert ya? sharing my experience, my life story gitu sama orang. Tapi itu belajar sih memang. I have to thank Arden. Jadi waktu dulu tuh aku sering di-invite sama Arden kan. Jadi Arden itu mereka suka banget setiap event itu selalu minta testimoni. Aku masih ingat tuh. Nah jadi imagine aku harus mau gak mau pun testimoni yang 10 detik itu aku take-nya bisa sampai 5 sampai 6 kali. Terus itu masih fail, masih retake sampai nggak tahu lah ratusan kali deh. Aku sampai udah malu banget kayak my other influencer friend itu mereka kayak udah lumayan, mereka yang mostly ya yang udah sering di depan kamera itu. By that time kan aku masih baru peralihan kan dari flat lay ke fashion itu kan aku benar-benar get used to the camera gitu. Jadi
aku sometimes kayak merasa minder, why all my friend kayak di depan kamera itu Pede bisa pede banget kan? banget sih. Terus mereka kayak iya take testimoni 10 detik itu kayak one take aja udah jadi gitu. Terus aku kayak mikir, waduh, aku kayak gini nggak cocok nih dijajakan sama mereka gitu. Jadi ya tuh biasa aku pernah kayak orang gila sih di depan kaca gitu ngomong sendiri. Terus aku kayak geli sendiri lihat aku ngomong gitu kan. Terus kayaknya terakhir aku juga gagal, nggak bisa sih. Kayak aku merasa kayak nggak ada karismanya gitu. And then aku saking terlalu sering di invite sama Ardan, setiap kali invitation itu aku selalu di shoot pakai kamera. Jadi aku kayak dipaksa harus bisa gitu. Jadi banyak aku belajar. Ada bagusnya kan? Oke, ternyata kayak gini, hadapi kamera itu harus kayak gini. Terus kita harus kayak benar-benar relax lah, nggak boleh tegang. Jadi kita kalau tegang itu apapun yang mau kita omongin itu nggak bisa keluar gitu. Walaupun kamu hafal mati di otak itu juga nggak bisa keluar gitu. Jadi ya just gimana ya, kayak kita harus biasakan kayak ngomong di kamera itu kayak aku ngomong sama temenku gitu. Jadi kita harus kayak gitu kayak lagi ngobrol sama temen aja gitu. Terus kan dulunya itu kan aku kan not very fluent in Indonesian kan, Indonesian language. Lancar banget sekarang. Ini kayak udah terlalu sering kayak disuruh mukbang gitu kan. Harus di depan kamera kan ngomong kan. Jadi ya udah, dari sana tuh aku belajar banyak. Oh ternyata di depan kamera itu public speaking itu gimana. Terus ya aku juga belajar banyak sih waktu aku di invite. Thanks once again to Darwis, dia pernah invite aku ke apa sih namanya, Invest ya, itu kalau nggak salah eventnya PMCI. Itu pertama kali aku ngomong di atas panggung di depan 1.000 wow. Jadi itu kayak aku kayak bener-bener nggak tahu lagi deh waktu di atas panggung itu. Tapi anehnya waktu aku pertama kali di depan kursi kosong aja itu aku bener-bener gemetar, aku takut banget. Tapi waktu hari H aku udah disuruh di atas panggung dengan kondisi itu udah kursinya itu udah terisi, aku malah relax. Nah jadi aku kayak berarti kalau setiap kali kita ada preparation, kita mau ngomong apa, you don't have to worry gitu. Nah jadi di masa-masa aku sering di invite jadi mindset kita ya berarti ya? Kalau nggak salah aku pernah kayak ngomong di public speaking lah gitu. Aku sering di invite sih. Salah satunya itu aku pernah di invite juga di eventnya Women Diri. Itu di TGD Square. Itu juga aku disuruh sharing my own experience, how I start up Floris gitu. Nah itu juga aku jadi belajar banyak sih. Kayak kita harus belajar ngomong di depan umum itu harus gimana. Kita harus benar-benar sharing what in our mind. Soalnya kita orang kan nggak tahu kan apa yang ada di pikiran kita. Jadi kita benar-benar harus sharing semuanya one by one gitu. Jadi terbiasa gitu. Sedap. Sekarang makanya lancar banget nih kawan-kawan. Ya lumayan sih. Jadi ini kayak ngobrol sama kamu gitu. Jadi kayak nyantai. Gitu. Enak banget nih ngobrol sama Eliza. Gak habis-habis ya. Like you can talk anything with her. Because she literally know everything. Okay, talking about ini influencer sama. Yang aku tahu nih. Okay, talking about influencer and selebgram ya. Do you think is it the same thing, influencer and selebgram? And menurut kamu, what do you see yourself as a person? Are you an influencer or selebgram maybe? Okay, selebgram dan influencer ya. Okay, jadi yang aku tahu tuh sekarang banyak sekali orang kayak bingung ya, influencer itu apa, selebgram itu apa, dan perbedaannya apa sih gitu. Jadi yang pernah aku baca itu di salah satu blog teman baik aku, dia juga seseorang yang sangat influence di Jakarta, William Sudana. Jadi dia pernah tulis, sebenarnya di dunia digital ini banyak sekali jenis peran marketingnya gitu, peran di digital marketing. Nah, seperti yang kita tahu itu influencer. Nah, influencer itu menurut aku tuh dia tuh seseorang yang meninfluence masyarakat, entah itu buruk atau baik, dengan lifestyle dia.
Nah, jadi apapun yang dia sharing ke publik itu udah ciri khas dia gitu. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Mungkin dari cara styling bajunya, atau mungkin dari lifestyle dia yang healthy, atau mungkin lifestyle dia yang anak sultan gitu. Nah, jadi dia influence orang untuk jadi orang punya mindset pingin jadi dia kayak pengen jadi kayak dia, itu influencer. Nah, jadi influencer itu biasanya kalau di dunia digital, mereka itu orang-orang yang udah memang terkenal, atau let's say kita bilang aja medianya Instagram, itu followersnya udah pasti udah banyak gitu. Jadi itu influence. Jadi orang-orang jadi gimana ya, terinspirasi untuk mengikuti dia. Dia tugasnya itu menginfluence orang gitu. Nah, kalau selebgram itu menurut aku ini salah satu yang paling beruntung. Karena kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sudah punya daya tariknya dari yang sudah cantik, gitu. Yang sudah ganteng, yang sudah cantik, yang sudah terlahir cantik, dan yang sudah terlahir dengan daya tarik yang sangat tinggi, entah itu cowok atau cewek gitu. Jadi mereka itu punya mereka itu selebriti, yang namanya kan selebgram ya, berarti selebriti on Instagram. Jadi mereka itu hanya perlu mungkin pose bentar aja udah 2.000, 3.000 gitu. Iya kan? Mereka benar-benar jual daya tariknya gitu. Jadi don't have to try so hard, right? Orang udah sangat beruntung gitu. Jadi nah, jadi influencer itu kan orang yang menginfluence kan. Jadi dia kan udah pasti terkenal kan. Jadi influencer itu sudah pasti dia selebriti di Instagram. Jadi dia sudah pasti selebgram. Tapi kalau selebgram dia belum tentu influencer. Soalnya orang-orang ikutin dia, pengikut dia ikut dia. Itu hanya untuk melihat dia cantik, kecantikan dia. Belum tentu dia bisa menginfluence orang seperti itu gitu. Nah, jadi kalau kamu tanya aku, pasti influencer. Aku lebih prefer label myself enggak, aku punya label sendiri. Aku lebih ke content creator sih. Nah, jadi why I say content creator, soalnya aku beneran tugas aku untuk memposting apapun yang di Instagram itu sesuai dengan konsep dari produk yang aku posting gitu. Jadi content creator itu membuat konten berdasarkan ide atau berdasarkan konsep dari produk yang aku dapat gitu. Jadi beda. Jadi content creator itu dia benar-benar membuat konten. Jadi dia belum tentu influencer dan dia juga belum tentu selebgram. But for me you are an influencer, you know, because hello. Really? Yeah. Jadi kalau content creator dia bisa jadi either influencer atau selebgram, itu benar-benar nilai bonus sih. Iya, menurut saya sih. Dia kan hanya fokusnya itu kan benar-benar bikin konten kan. Jadi kalau kontennya itu bisa menginfluence orang, itu benar-benar nilai bonus gitu. Yeah, you totally influence people. Itu I'm so grateful. I mean, kamu kan doing that sports ya, terus maintain healthy life segala macam itu pasti banyak orang yang banyak perempuan-perempuan yang kayak merasa wow, termotivasi oleh what you did gitu loh, what you do gitu. Yeah, for me you are an influencer. That's no doubt about it. Maybe sports influencer lah. Hah? Totalnya ya. Mungkin totalnya sports influencer. Iya, tapi apa juga kan? You also do the food blogging? Food sekarang aku lebih jaga, soalnya kan aku harus tetap healthy life, right? Jaga healthy lifestyle kan. Jadi sekarang to be honest aku lebih jaga sih. Ada beberapa jenis makanan itu aku udah jarang terima. Adapun aku terima itu aku benar-benar hanya untuk foto produk atau aku hanya untuk tahu rasanya gimana, dan aku langsung honest review ke yang endorse gitu. Jadi aku udah jarang banget mau posting aku mukbang gitu. Jadi soalnya itu kan rasa kayak it's out of my concept. Jadi kayak orang ikutin aku itu kan karena they want to see my healthy lifestyle, bukan lihat Eliza kok makan bakmi sih. True. I totally understand. Kan jadi lari gitu. Aku kan jadi salah. Jadi gak cocok sama kamu punya ini kan style. Iya. Jadi to be honest aku pernah terima banyak makanan itu waktu masa-masa pandemi. Itu purely aku benar-benar bantu bisnis mereka. Soalnya aku sendiri juga merasakan kan florist aku itu benar-benar drop banget. Jadi aku bisa tahu
terimanya mereka itu by that time itu gimana. Jadi aku terima aja, instead of aku harus pertahankan ego aku untuk jalanin healthy lifestyle, why not I help people gitu. Jadi to be honest, by that time aku terima endorse makanan itu semuanya free. Aku nggak terima bayaran dari apapun dari mereka. Aku purely It's really cuma nice of you. I said I help ya. Jadi aku benar-benar ya I want them to ya jangan susah lah gitu. So dengar-dengar your pudding is very very nice ya, very delicious ya. You have to come back soon. Iya, gue belum nyicip nih. Aduh, Kapan balik? belum ada plan lah. I mean, you know, I just work here not even 1 year. Oke ya. Gak cinta rumah kalau gue. Oke. Yeah, if me, I'm not. I don't. So how's your life there? Cool. I'm very grateful sih. Kayak now I'm free and living alone. You know, take care of myself. Kayak somehow I also want. jadi lebih independent. Gak usah depending on people. Itu kalau dulu kan kalau di rumah kan kayak aduh apa-apa udah disediain, jadinya sendiri pun jadi males and gak termotivasi and all that stuff, right? So you're still doing photography, right? Yeah, of course. And you can also do photography ya, gue lihat ya. Ya. Dulu kan aku foto flat lay. Foto apa? Jadi, Oh ya, aku flat lay. kelas ini True. udah belajar styling sama foto. Lihat kan, Gitu. guys, she can do everything. So cowok-cowok gimana sih kalian? Aku nggak ngerti deh. Perfect lady. How I don't know about this perfect. such a perfect lady and oh my god. Ya, hopefully after this last talk ada yang DM. Gue bingung. Cowok-cowok sekarang tuh maunya cewek-cewek yang kayak oke lah ya, so lah. Nggak jangan terlalu pinter atau nggak ngerti Ini sih. pembahasannya lumayan kontroversial ya. Soalnya aku sampai sekarang juga masih bertanya-tanya sih. What a guy actually seek gitu. Benar. Mereka sebenarnya cari pasangan itu what kind of partner they want gitu. Iya. Apa sih yang mereka expect dari seorang wanita, seseorang pacarnya gitu, cewek. And Eliza nih, like you are very attractive. I don't understand, you know, kayak beneran. I don't know, I Gila. just feel like Atau Eliza yang ini, yang high standard, yang standarnya tinggi atau kamu ya? Tapi ya you have to find someone yang memang match ke kamu sih. El? yang cocok lah. Itu yang penting sih. Ya kan yang cocok. Yes. Ya. Okay, I can hear you now. Yang cocok. Berarti, I mean like that. Is there any guy yang mendekati kamu gitu loh? Maksudnya masa gak ada sih? I'm curious. Ada beberapa ya. Kan? Ada beberapa, cuman Tapi belum ada yang cocok lah. Iya. Yang penting communication harus. Yes, you know, like, and then terus kayak nggak tahu sih, kayak masih belum dapat yang cocok aja. What? Gitu. 3 years? What? Pardon? Yeah, I have been single for 3 years. Oh, wow. And still looking? Nggak apa-apa sih. Yes, I'm still looking. Pelan-pelan aja sih ya. Because you know. Yeah, it takes time, I know. and now you're doing so great with your stuff and your businesses. Thank you. Yeah, I'm still struggling. I'm still learning. Udah mau belajar seberapa banyak lagi sih? Ngeri deh kamu, ngeri. Nggak bisa diem soalnya. Masa iya sih kita cuma duduk tiap hari like true. Iya, kamu orangnya aktif banget ya. Iya. So now di masa pandemi ini kan marathon kan lagi quit ya. Berarti now you are doing cycling. Iya, benar. Virtual, everything is virtual gitu. Jadi sebenarnya ada event maraton, event lagi itu ada keep going, tapi mereka semuanya jadi virtual. Tapi ya virtual itu ya jadi iya virtual. Jadi virtual itu kita lari di mana aja, kita sign up online. Kita bisa juga di treadmill juga bisa, di mana aja. Jadi kita cuma perlu submit data dari smartwatch kita. Terus kita submit datanya, mapnya. Jadi hanya untuk pembuktian kalau itu authentic gitu. Wow. Jadi karena event lagi itu tetap jalan.
Cuman ya semuanya jadi virtual gitu. Hebat ya sekarang ya, lari pun bisa Cuman virtual ya kalau ya. yang udah jadi virtual itu kan biasanya kalau Iya. Cuma kalau event lari itu kan biasanya ada event yang official kan. Nah Mm-mm. jadi kalau yang virtual ini semuanya jadi unofficial gitu. Jadi Benar-benar. percuma kita larinya segitu, hasilnya segitu kita nggak bisa pakai kemana-mana gitu. Iya sih. Soalnya waktu official itu kan bisa kita pakai kan untuk sign up for something lah gitu, sign up for a race gitu. True. Ini jadinya unofficial loh. So now Jadi hype-nya juga nggak ada. gue lihat Eliza juga ini ya baru mulai cycling ya. Itu cycling kamu like new hobby or what? Nah, cycling ini juga ada ceritanya. Nah, jadi itu kan habis gimana ya ceritanya ya? Oh, nah jadi bulan Maret itu aku bulan Januari aku sempat cedera ankle. Oh. Nah, jadi bulan Januari cedera ankle, aku udah pernah terapi sampai ke Jakarta, nggak sembuh juga. Nah, jadi aku dapat ini info dari salah satu coach online juga. Dia bilang, why not you try cycling? Soalnya cycling itu bagus banget buat ankle katanya. Okay. Nah, jadi waktu itu aku juga ini kan mikir-mikir, ya why not I try something new. Yeah. Jadi waktu itu belum masa tren-trennya sepeda. Nah, jadi waktu aku disuruh sepedaan itu di awal di pertengahan Maret, dan aku juga mikir ya udah why not I try something new. Terus aku coba minta salah satu teman aku cari sepeda. Dan aku waktu beli sepeda itu untungnya bukan seperti masa sekarang yang lagi tren. Brompton sekarang ngeri. Ratusan juta. Nah, jadi iya gila. Jadi waktu aku beli sepeda, segala sesuatu yang berhubungan dengan sepeda itu semuanya masih ada stok dan masih gampang banget carinya. Nah, jadi aku mulai sepeda itu pertengahan bulan April. Waktu itu benar-benar belum ada yang ini suka, belum ada tren sepeda lah. Nah, jadi seminggu setelah aku beli sepeda, nah itu mulai kelihatan di luar sana itu kayak banyak mulai sepeda. Aku sendiri juga bingung, soalnya aku waktu beli sepeda itu aku bareng cici aku kan belinya. Nah, jadi waktu kita beli itu kita juga kayak nggak ngebet, ya ada stok beli, nggak ada stok ya udah gitu. Lagian kita beli sepeda itu cuma purely supaya dia bisa temenin aku sepedaan dan aku bisa recovery ankle aku gitu doang. Aku nggak tahu sih sepeda bisa sampai hype kayak gini. Jadi seminggu setelah kita beli sepeda, nah mulai deh influence people, you see. Iya, di mana saja itu kayak gila sepedanya. Kita mau beli barang aja, spare part aja itu susah banget. Sampai ngantrinya itu kayak PO gitu, di mana-mana sold out. Terus kayak sepeda aku yang aku beli di bulan April sekarang itu udah naik lagi harganya. Jadi kayak harga sepeda itu kayak gila-gilaan gitu. Kayak berapapun itu orang rela buat. Lebih ekspensif dari ini ya, motorbike ya? Oh, pastilah. Gila. Jadi kalau yang udah terjun di dunia sepeda itu sebenarnya aku nggak saranin sih. Soalnya itu benar-benar bakalan menguras tabungan kamu. Iya kan? Nanti bentar aja udah outdated gitu. Jadi kalau kalian yang benar-benar mau mendalami healthy lifestyle yang affordable, boleh lah. Bisa kalian lari aja deh. Iya, gak usah apa-apa ya, cuma perlu. Olahraga paling murah. Iya kan? Cuma perlu sepatu doang kan? Iya, cuma perlu sepeda. Cuma perlu sepatu. Sepeda gila sih, semuanya mahal. So how's your ankle after you do cycling? Ya, so far so good loh. Beneran aku nggak pernah ke terapi lagi dan that's good. It heals. Jadi dari mulai aku bersepeda sampai sekarang, aku itu nggak pernah kambuh lagi. Wow, that's good. Ya. Yeah. So thanks to cycling. Ya. Yeah. So sekarang lagi inilah ya, tunggu kapan balik supaya bisa maraton ya. Iya. Kayaknya udah bisa sepedaan juga, jadi ingin sekali-sekali coba triathlon sih. Apa? Coba apa? Triathlon. Apa tuh triathlon? Triathlon. Jadi triathlon itu ada lari, sepeda, sama berenang. Oh. Dia sekali itu 3 macam cabang olahraga. Jadi yang pertama itu selalu berenang dulu. Habis berenang
sepeda, habis sepeda lari. Oh my god. Jadi 3 cabang olahraga sekaligus gitu. Aku dengarnya langsung kayak so tired. Ya aku pingin coba sih, sekali juga nggak apa-apa sih. Ya, kamu ini stamina-nya kayak kuda gak sih? Do you think? Kayak kuda juga kalah loh larinya kalau sama kamu. El. Have you ever tried running with horse? So Eliza, thank you ya, udah tune in with Let's Talk ya. I have to close this. Thank you so much. I'm so Thank you enjoy for having me. talking with you. So fun talking. So with fun, you. so fun. Wow, thank you so much. Hope Thank to you. see you soon. Ntar main ke Jakarta, inilah jangan lupa ya. Stay safe ya. Yes, you too, Stay safe loh. Ini entah sampai kapan lagi kan kita work from home. Oh, Iya. anyway, do you have any advice like for people, for our audiences? Apa ya? Just Kayak- keep going. Ah. Just keep doing gitu. Just keep learning ya. Yeah, keep learning. And then be who you are always, Ah, nice. because there is a power gitu. Yes, be like Eliza. Smart, attractive, and everything. She can do everything. So, okay. Thank you. Thank you so Okay. much, El. Yeah, thank you. Talk to Thank you for again having me, ya, someday. Bye bye. Yeah. Take care. Bye-bye. Thank Take you. care. Thank you.